المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Asy-Syamil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Ustadz Lukman, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh keluarga besar Masjid Asy-Syamil, Sampurna Strategic Square, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sampai jam berapa ya? Sampai jam 12.30 ya? 12.45. Ya, karena takut nanti makan terlambat gitu kan. Yang pertama, setelah kita puasa Ramadan 1 bulan, kita berubah enggak? Cara berpikir kita berubah nggak? Saya mau kasih contoh. Kalau mau bikin hidup ini ruwet, gampang. Gampang nggak? Mau bikin ruwet, gampang. Berantem sama istri, ruwet sama anak, ruwet sama teman, gampang nggak? Gampang. Kalau ada yang ruwet seperti itu, berarti dia belum Ramadan. Tapi kalau yang sudah Ramadan, mindsetnya. Kita kan kemarin Ramadan tuh hataman Quran, tadarusan Quran. Saya nggak mau ambil yang susah-susah karena waktunya terbatas. Saya mau ngajak diri saya dan kita semua. Ambillah dari Al-Quran yang membuat hidup kita dan orang yang hidup di dunia bersama kita mendapatkan banyak manfaat dan kebaikan. Kehadiran kita itu harus lebih dari kehadiran bunga. Dari kehadiran bunga yang harum. Harus lebih dari kicauan burung yang... Burung itu yang... Ada nggak sih perintah dari presiden burung untuk berkicau gitu? Bunga harus harum. Ada nggak perintah dari itu? Kita kemarin di Ramadan kita baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Saya mau ngajak yang pertama. Surat yang paling panjang dalam Al-Quran apa? Surat Al-Baqarah. Kenapa namanya Baqarah? Karena ada peristiwa. Ada yang namanya nanya untuk tahu. Ada yang namanya nanya untuk. Nanya itu ada untuk tahu, untuk ilmu. Ada nanya untuk ngetes. Ada nanya untuk menghindar dari kewajiban. Nabi Musa alaihi salam ala nabiyina afdhalis salatu wassalam. Nabi Musa yang mulia. Umatnya lapor. Musa, kami mendapatkan sesuatu yang cukup pelik. Ada mayat di depan rumah pemuka agama. Ada mayat di depan rumah, kalau bahasa kita sekarang mungkin guru ngaji. Ada mayat di depan rumah guru ngaji, ustadz, habib, kiai lah kira-kira begitu. Kami nggak tahu siapa yang membunuh. Di luar banyak yang mengatakan pelakunya adalah, kan lagi rame tuh dokter wabillahi taufiq wal hidayah. Lagi rame dokter apa? Modus nggak jelas tuh. Kan merusak citra kedokteran nggak? Bayangin, setan itu nggak sampai kayak gitu.
Setan aja nggak kayak gitu. Ada yang sudah disumpah dokter gentayangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan laporan dari umatnya bahwa kami itu menuduh, kami menganggap dan ramai yang membunuh ini adalah si. Karena waktu itu ilmu forensiknya belum berkembang. Ilmu forensik belum berkembang. Musa, tolong mintakan kepada Tuhan agar diketahui siapa pembunuhnya. Nanti tugas Ustadz yang di sini buka dalam surat Al-Baqarah bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan umatnya. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, kami nggak tahu nih siapa yang membunuh, tolong tunjukkan kepada kami. Allah memerintahkan, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu untuk menyembelih sapi. Innallaha ya'murakum an tazbahu baqarah. Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk menyembah. Kan kalau orang jatuh cinta dan setia, diperintah nanya nggak? Orang yang jatuh cinta dan orang yang setia, ketika diperintah banyak nanya atau langsung melaksanakan? Komandannya bilang, namanya Pak Ustadz siapa? Dahri, Masya Allah. Artinya Dahri apa coba? Dahri itu artinya apa? Zamanku. Zamannya edan atau orang yang edan? Dahri. Dahri, komandan saya. Saya sebagai personil, sebagai apa? Hah? Panglimanya dia. Panglimanya beliau. Saya sebagai prajurit, Anda ditugaskan ke Papua. Nanya, kapan berangkatnya? Sendiri apa beramai-ramai? Itu kalau nanya begitu diapain? Ternyata dari diam-diam diktator juga. Wajahnya nggak diktator. Wajah sih humanis, betul nggak? Istri berapa? Satu. Beneran. Dicatat di KUA. Nah, kita suasana halbiala jangan tegang-tegang, betul nggak? Ternyata diktator juga. Kalau saya sebagai prajurit, komandan saya Jenderal Dahri. Bintang berapa? Beliau sebagai komandan saya sebagai prajurit. Saya dapat tugas, saya dipanggil. Bapak Ali, Anda kami tugaskan untuk ke Papua. Saya kalau prajurit yang setia ngomong apa? Sekarang kita balik. Yang merintah bukan komandan, kekasih. Kita balik. Punya pacar dong. Jadi kalau jawabnya lama mencurigakan. Ini jawabnya spontan, berarti benar. Masih sayang kan? Wah, ini hasil Ramadan nih. Hasil Ramadan. Tambah sayang sama istrinya. Tolong sampaikan kepada istri beliau. Bahagia sekali punya suami seperti beliau. Mudah-mudahan semua suami seperti luar biasa. Kita balik nih. Kalau kekasih yang minta, yang menyampaikan, jawabannya gimana? Mas Dahri, Mas bisa pulang nggak jam 1? Yang minta kekasih loh. Jawabannya gimana Mas Dahri? 5 menit lagi saya sampai di situ sayang. Iya. Kalau cinta, kalau setia, kalau hormat, apa yang datang dari sumber yang dicintai, sumber yang dia setia kepadanya, sumber yang dia hormati, gak akan macam-macam.
Kalau sudah nggak cinta, Mas, bisa nggak jam 1 kita ketemu, Mas? Wah, ini masih rapat nih. Halal bihalal. Ya, itu namanya apa? Selesai ini, saya langsung jalan. Itu namanya apa? Mereka minta kepada Nabi Musa untuk diberitahu siapa pembunuhnya. Nabi Musa minta kepada Allah, Allah perintahkan, sampaikan kepada umatmu, antazbahu innallaha ya'murukum antazbahu baqarah. Tuhan memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih sapi. Nanya. Kalau udah nggak cinta gimana jawabannya? Nanya. Sapinya itu tua apa muda? Sapinya pernah digunakan untuk membajak sawah atau tidak? Kalau sama komandan diperintah, malah balik bertanya, namanya apa? Ya. Bahlul itu nggak jelek loh kata-kata bahlul. Jadi kalau ada orang yang bilang bahlul kamu, itu jangan kecil hati, harus bangga. Maksudnya apa Ustadz? Loh, silahkan baca sejarah, ada seorang ulama dahulu namanya Buhlul. Buhlul. Kalau ada yang pergi ke Irak nanti mampir ke kuburannya. Kirim salam dari jamaah Syamil. Buhlul ini zaman Harun ar-Rasyid. Punya kelebihan. Kalau bahasa kita mungkin, kalau bahasa kita sekarang ini kiai-kiai nyentrik, kiai yang agak antik-antik gitu. Yang punya indera ke berapa indranya? Buhlul nih, kadang ada yang ngomong bahlul tadi kan. Jadi jangan salah paham kalau dibilang bahlul kamu itu doa. Supaya menjadi orang yang pintar seperti si Buhlul. Karena Buhlul ini zaman Harun ar-Rasyid di dalam beberapa kisah riwayat sejarah itu pernah di pagi hari sedang sibuk dengan membuat istana-istana bohongan dari pasir. Istana mainan. Harun ar-Rasyid sedang melintas bersama istrinya Harun ar-Rasyid. Namanya siapa istrinya Harun ar-Rasyid? Oh, Bu Harun ar-Rasyid ya itu. Bener nih, hasil Ramadan ini. Ini kayaknya Ramadannya nggak pernah batal nih. Namanya Siti Zubaidah. Siti Zubaidah sedang berjalan pagi sama Harun ar-Rasyid, melihat si Buhlul lagi bikin istana dari pasir bohong-bohongan. Harun ar-Rasyid nanya, Buhlul, lagi ngapain? Bikin istana, Tuan. Paduka Raja saya sedang membuat istana. Kok kecil banget? Bukan buat di sini, Tuan. Buat di surga. Saya jual. Paduka Raja mau beli nggak? Berapa harganya? 10 dirham. Ada dirham, ada dinar. Dirham tuh perak. Dinar tuh emas. 10 dirham Paduka. Ah, mainan kayak gitu pasir nggak jelas. Masa 10 dirham? Istrinya Harun ar-Rasyid dermawan. Beruntunglah kalau punya istri dermawan. Suaminya? Suaminya dermawan. Dermawan. Istrinya bilang, Siti Zubaidah bilang, udah suamiku Harun ar-Rasyid, kasih aja cuma 10 dirham biar nyenengin dia. Wah, Harun ar-Rasyid bilang, ngapain kita mesti bayar 10 dirham? Orang mainan kayak begini. Udah nyenengin hati, kenapa sih? Istrinya ngasih 10 dirham. Jalan. Sambil jalan tuh Harun ar-Rasyid ngedumel gitu kan. Ngapain sih kamu ngasih tuh si Buhlul? Buhlul orang gak jelas juga itu istananya di mana, bentuknya kayak apa, orang main dibilang di surga lagi gitu. Udahlah tuh si Buhlul orang aneh itu, karena emang nyentrik. Unik. Kemudian malam hari, Harun ar-Rasyid di dalam tidur mimpi. Masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga. Begitu masuk dalam surga, ada istana. Di situ ditulis, Hadza qasr Zubaidah allazi ishtarahu min Buhlul. Ini istana Siti Zubaidah yang dia beli dari si Buhlul. Wah, Harun ar-Rasyid dalam mimpi loh. Dalam mimpi. Harun ar-Rasyid bilang, saya mau melihat ini istana. Gak bisa, Pak. Loh,
Siti Zubaidah istri saya. Iya. Tapi yang beli ini adalah Siti Zubaidah. Yang boleh masuk hanya karena yang beli. Tapi kan saya suaminya, saya Harun ar-Rasyid. Malaikat tahu, iya tahu Pak. Tapi yang beli adalah maksa masuk nggak boleh. Bangun dari tidur, ngendusin. Kaget. Istrinya nanya, kenapa kamu bangun tidur kaget? Saya mimpi tadi masuk surga. Bener tuh si Buhlul. Ada istana kamu di surga. Nanti pagi kita lewat beli ya. Pagi habis sholat subuh jalan. Buhlul masih ada di situ kan? Assalamualaikum, Buhlul. Waalaikumsalam, Paduka Raja. Buhlul, saya mau beli satu lagi. Mau beli Paduka Raja, beli. Harganya hari ini udah naik. Harganya hari ini? Berapa harganya? 10 dinar. Tadi? Sekarang? Kok mahal sekali gini? Ya Paduka, kemarin Paduka belum percaya. Sekarang Paduka udah percaya. Jadi kalau ada yang bilang, Bahlul kamu baru gak usah marah. Itu doa supaya jadi orang pinter. Walaupun nyeleneh, walaupun kembali ke Nabi Musa alaihi salam dan bangsa Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih malah aneh-aneh. Akhirnya mereka nanya, kambingnya tua sapinya tua atau muda? Sapinya itu janda atau pertanyaan yang aneh. Warna kulit sapinya ditanya. Wa ma launuha? Dikasih tahu, safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning. Memikat, menyenangkan siapa yang melihat. Hampir saja bangsa Bani Israel dikutuk karena tidak melaksanakan perintah. Surat Al-Baqarah ngajarin kita, carilah ilmu. Kalau dapat ilmu, amalkan ilmu. Kemudian di surat Al-Baqarah, kita juga akan menemukan dialog antara Tuhan dengan malaikat. Bagaimana dialog antara malaikat dengan Tuhan terkait dengan yang akan menjadi khalifah fil ard, yang menjadi khalifah pengelola di muka bumi. Allah banggakan Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Wa qala ambiuni bi asma'i haula. Allah ajarkan semua ilmu untuk Nabi Adam, bekal ini fungsinya ini manfaatnya ini untuk ini berbahaya kalau ini, semuanya, dan dipamerkan di hadapan malaikat. Malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siapakah yang paling pinter? Yang paling pinter secara ilmu, yang paling pinter secara pengetahuan. Siapa coba? Kalau ada gelar di atas profesor, gelar apa namanya? Profesornya 17 deh. Dulu. Jangan bangga dengan gelar akademis itu. Ada yang pinter tapi dikutuk oleh Allah. Pinter, berilmu, berpengetahuan, jauh, dalam, hebat, tapi dimurkai oleh Allah. Iblis, siapa bilang iblis bodoh enggak? Iblis kalau dikasih gelar tuh apa? Jenderal Dahri. Kalau dikasih gelar tuh iblis gelarnya berapa tuh? Dimurkai. Kita Ramadan baca Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, surat Al-Maidah, terus ada surat Yusuf. Berhenti di surat Yusuf. Silaturahmi ini halal lebih halal nih, silaturahmi. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, bagaimana beliau memaafkan yang jadi kita sering memfitnah, yang sering kita fitnah tuh buaya.
abang-abang Nabi Yusuf datang di malam hari, nangis, air mata. Nah, buaya nggak pernah bohong. Makanya ada roti untuk bawaan. Kalau mau, kenapa yang dibawa roti buaya? Saya kan orang Betawi. Jadi kita tahu tuh, roti buaya, karena buaya melambangkan mana lebih setia manusia dibanding buaya. Kita doakan semua jadi buaya. Buaya itu nggak pernah nangis, itu bohongan. Dan di dalam surat Yusuf ada fitnah terhadap serigala. Mereka mengatakan, ayah kami sedang bermain, kami lupa. Ternyata Yusuf kami nggak perhatikan. Yusuf dimakan. Fitnah nggak? Bayangkan, buaya difitnah. Manusia itu bahaya sekali. Buaya difitnah. Serigala difitnah. Jin, rumah kamu jauh sekali. Tempat jin. Jin yang mana Ustaz Dahri yang buang anak? Coba tunjukin. Jin yang mana? Fitnah. Anjing. Maaf, ini waktunya udah habis. Singkatnya, ini kita ngomongin binatang dulu. Anjing. Maaf. Ada seorang, namanya siapa Ustaz Dahri ya? Ada Mr. X. Punya istri simpenan. Ditaruh di satu lokasi yang jauh. Waktu itu nikahnya ada saksinya, tapi nikahnya tidak resmi, tidak, namanya nikah siri lah gitu. Ditaruh di satu lokasi. Pada satu kesempatan si suami ini tidak mau mengaku ini sebagai istrinya. Teman-teman suaminya yang menjadi saksi mengatakan nggak kenal. Si wanita ini menuntut. Datang ke pengadilan. Suami itu mengatakan saya nggak kenal sama wanita ini. Loh, ini suami saya dinikahin sini. Enggak. Saya waktu itu dinikahkan ada saksinya teman-temannya bilang enggak. Hakimnya pintar. Hakim bilang apa? Ibu, mbak lah, kira-kira mbak gitu kan. Karena masih lumayan muda, karena istri. Semangat banget. Mbak tinggal di mana? Saya tinggal di daerah sana. Yang tinggal satu rumah dengan mbak siapa saja? Ya kalau suami saya itu datang, saya dengan suami saya, tapi sehari-hari saya bersama anjing. Bersama anjing. Hadirkan anjing. Hadirkan anjing. Itu dihadirkan. Anjingnya akrab nggak sama si suami yang Mr. X tadi itu yang wabillahi taufiq wal hidayah tuh? Karena kenal kan? Hakimnya bilang apa? Kamu sebagai laki-laki, sebagai manusia kamu berdusta. Anjing ini nggak mungkin akrab dengan kamu dan akrab dengan si mbak ini. Kalau dia tidak. Ternyata yang jujur, mohon maaf, kita sudah puasa Ramadan, kita harus lebih baik dari yang sebelumnya. Dan di akhir juz dalam Al-Quran, ada surat, juz amma itu ada surat, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, allazi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita baca Al-Quran Ramadan sebagai penutup. Kita harus saling memaafkan kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Apa artinya kalau Al-Quran sudah kita baca, kita tadarus, kita hatamkan, kalau masih mau bikin ruwet kehidupan di dunia? Masih mau menyimpan surat Yusuf, Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya. Nabi Muhammad menggunakan bagian dari surat Yusuf ketika beliau kembali ke Mekah, dan beliau memaafkan saudara-saudara satu bangsa kalau kita sebut. Satu kampung, satu daerah, satu negara kalau kita mau sebut. Nabi mengatakan, aku sampaikan kepada kamu semua yang pernah disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada abang-abang. Kepada saudara. Artinya Nabi Muhammad menganggap semua penduduk Mekah adalah saudara. Dan yang terakhir, kalau sudah puasa Ramadan, sudah ibadah di Ramadan, hidup masih pesimis. Hidup masih? Apa enggak malu?
dengan binatang? Apa tidak malu dengan matahari yang setiap hari dia terbit untuk memberikan energi kepada kita? Inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan setelah loh. Bersama. Jadi jangan pernah kalau saudara-saudara kita di Gaza nggak ada yang pesimis. Padahal dibombardir, padahal optimis. Lah kita yang di Indonesia, yang nggak ada perang, nggak ada apa, kok pesimis? Gelap nih. Oke, ada banyak hal, ada banyak problem. Justru problem, masalah, hal tersebut menjadi tantangan yang akan membuat kita. Bayangkan kalau para pejuang kemerdekaan pesimis dalam berjuang. Mudah-mudahan setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Kita telah mengisinya dengan sebaik-baiknya, dan kita minta kepada Allah semua yang mensukseskan amaliyah Ramadan di Masjid Asy-Syamil ini, semua yang membantu, semua yang berkontribusi mendapatkan keberkahan di dunia, mendapatkan keberkahan di akhirat. Dan kita minta kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Gaza diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Dan kita minta untuk Indonesia, negeri yang kita cintai, dijaga persatuannya, dijaga kesatuannya, dijaga persaudaraannya, dijaga stabilitasnya, dan mudah-mudahan para pemimpin kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang sayang kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dan mudah-mudahan Asy-Syamil, masjid yang selalu membawa keberkahan, Sampurna, pemiliknya, semuanya, keluarga besar Sampurna diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kalau ada orang tua kita yang telah mendahului kita di alam sana, di alam barzah sana, mudah-mudahan alam barzahnya menjadi taman di antara taman surga, penuh dengan cahaya dan kebahagiaan untuk seluruh guru-guru kita, seluruh teman-teman kita yang telah mendahului kita, mungkin di Ramadan yang lalu bersama kita, mungkin di Lebaran yang lalu bersama kita, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan alam barzahnya, taman di antara taman-taman surga. Dan kita minta untuk yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kepulihan dan kesembuhan. Dan kita minta untuk hajat-hajat kita, untuk niat-niat kita, untuk cita-cita kita, cita-cita pimpinan kita, cita-cita orang-orang yang mencintai kita, harapan dan doa-doa kita, kita mulai dengan membaca yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, dengan membaca itu Engkau keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan yang besar itu, dari kedalaman kelautan, dari kegelapan malam. Engkau kabulkan doanya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Perkenankanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.